Tiba saatnya kita akan berdiskusi mengenai apa hal-hal yang perlu dilakukan di dalam kita membuat presentasi. Di slide kita atau di video kita yang terdahulu, saya sudah memaparkan ada 7 hal yang bisa dikatakan menyebalkan dalam yang ada di dalam sebuah presentasi. Berikut ini adalah ke-7 hal yang membuat presentasi kita menjadi sebuah presentasi yang menyebalkan. Yang ke-7, yang paling bawah, adalah penggunaan diagram atau template yang begitu kompleks atau kuno, yang bawaannya kalau itu kita menggunakan PowerPoint, itu berasal dari bawaannya Microsoft. Bagi beberapa orang yang tidak memahami dunia presentasi memang sering menggunakan hal tersebut, tetapi mau nggak mau di dalam dunia audiens, jemaat itu benar-benar sangat menyebalkan. Pertama adalah penggunaan diagram atau template bawaan. Yang keenam adalah penggunaan transisi suara, tepuk tangan, orang bersukacita, bunyi. Nah, itu adalah poin yang peringkat ke-6 yang paling menyebalkan di dalam sebuah slide presentasi. Kelima, sebuah animasi yang berlebihan. Perlu sebuah animasi untuk menjelaskan, tetapi kalau di dalam satu slide saja ada sekitar 5 yang berlebihan, maka itu tidak menjadi sesuatu yang menarik, bahkan menjadi sesuatu yang menyebalkan. Pemilihan warna, itu yang keempat. Bagaimana memilih warna yang enak untuk dipandang, yang tepat, kontras, tetapi juga sebagai sebuah tembakan yang menarik di dalam sebuah slide presentasi. Ketiga, slide yang dipenuhi kata atau kalimat. Kedua, slide-nya itu sudah dipenuhi kata dan itu terlalu kecil. Dan yang sering kali kita alami adalah kita membaca teks apa yang ada di dalam slide tersebut. Jadi di dalam pemahaman kita yang terdahulu, kita sudah paham dan kita sudah mengerti bahwa jemaat bukan hanya dituntut untuk hanya sekedar melihat, tetapi dia juga ikut terlibat. Dengan membaca teks yang ada, jemaat seakan-akan dininabobokkan, tidak diikut sertakan di dalam sebuah proses yang ada. Jadi ini menjadi sebuah slide presentasi yang menyebalkan. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dari ke-7 hal yang menyebalkan tadi, kita bisa ambil sebuah poin-poin penting. Ternyata ada teks yang harus kita perhatikan, ada slide yang perlu kita juga buat, kemudian ada memasukkan unsur gambar, bagaimana menggunakan sebuah animasi, bagaimana juga menggunakan jenis font, ukuran font, warna, dan itu semua yang harus kita kerjakan. Dan apa saja yang harus dan apa saja yang perlu kita hindari. Di dalam pembahasan kita kali ini, itulah yang akan kita bahas bersama. Do and don't. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang unsur teks. Apa yang tidak perlu atau kita hindari? Jangan membaca tulisan yang terdapat pada sebuah slide. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Membiarkan jemaat untuk membaca tulisan, dan kita sebagai seorang pengkhotbah hanya bersifat menjelaskan. Sehingga terjadi sebuah
interaktif di dalam sebuah presentasi yang ada. Oke, jadi hal itu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Presentasi bukan hanya berbicara mengenai kata yang kita ingin ucapkan, tetapi bagaimana kita menjelaskan bagian tersebut. Itu bagian yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Jadi hindari membaca kalau itu tidak menjadi bagian utama atau bagian poin penting di dalamnya. Yang kedua, menampilkan seluruh kalimat utama dan menjelaskannya secara utuh, dibacanya secara utuh. Tetapi mari kita mulai menampilkan kata-kata utama saja secara singkat atau kalimat pernyataannya. Sehingga ada bagian yang hanya beberapa kata saja yang perlu diungkapkan di situ. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita lihat ada seorang yang membuat kata yang mendefinisikan kata potensi. Langkah yang paling gampang untuk setelah kita memasukkan bagian itu, kita ingin memasukkan bagian penjelasan kata potensi ini, yang sesuatu yang hebat, yang ada di dalam diri seseorang, yang belum dimunculkan, suatu potensi yang masih tersembunyi, bla 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 bla. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, masukkan kata-kata itu, kita harus membuatnya secara memotongnya, melihatnya bagian-bagian tersebut sampai kita menemukan titik utama dan titik yang paling penting. Sehingga kita menemukan, kalau kita ingin menulis sebuah potensi, yang paling penting adalah sesuatu yang hebat dalam diri seseorang. Ada gambar, dan kita merangkumnya itu di dalam sebuah kalimat pendukung. Kalimat utamanya adalah potensi adalah sesuatu yang hebat dalam diri seseorang, tetapi di dalam kalimat pendukungnya, ia belum dimunculkan, masih tersembunyi, belum dialami, belum dibukakan, belum diraih, dan masih tertahan. Maka presentasi itu bersih dan jemaat bisa menangkap daripada kita meluangkan banyak kata-kata yang ada di dalamnya. Saran saya, dalam sebuah teks, dalam satu slide, izinkan hanya terdiri dari 12 sampai 20 kata, dan maksimal 30 kata, dan biarkan jemaat membacanya. Dengan membaca sudah jelas, lalu kita mempertegasnya di dalam kalimat atau kata-kata yang ada. Itu bagian teks yang perlu kita perhatikan. Bagian gambar. Nah, slide tidak bisa lepas dari gambar. Apa yang harus kita hindari? Memilih gambar yang dianggap cocok dengan tidak memperhatikan resolusi. Resolusi adalah jumlah piksel yang ada. Secara teknisnya kalau kita tarik gambar itu akan menjadi sesuatu yang pecah, kurang baik untuk dinikmati, dan ruang letak dalam sebuah tulisan yang tidak kita pikirkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, hal yang perlu kita lakukan adalah pilih gambar yang resolusinya besar, dengan memikirkan adanya ruang dalam sebuah tulisan. Mari kita lihat gambar ini, jerawat dan masalah citra. Ini adalah contoh slide yang sering ada, yang sering digunakan juga mungkin di antara kita. Gambarnya begitu besar di antara slide yang juga cukup besar. Lalu kita masukkan aja, jerawat adalah masalah citra diri. Bagaimana dengan kita harus memilih gambar yang resolusinya lebih baik? Contoh yang saya rubah. Nah, ini adalah gambar lain yang sering digunakan. Ini jumlah dengan resolusi yang sangat kecil. Terlihat sekali bagaimana
warnanya tidak sangat mendukung. Ada beberapa website yang menyediakan secara baik, secara resolusi, dan di dalam materi kita, saya sudah juga mencantumkan alamat websitenya dengan gambar-gambar yang sangat murah untuk dibeli atau gratis untuk bisa didapat. Ada begitu banyak website yang telah sekarang ini menyediakannya. Oke. Ada gambar-gambar yang perlu kita lakukan adalah menghindari gambar-gambar yang bersifat distraksi. Apa itu gambar distraksi? Entah lagi kita akan melihatnya. Nah, ini. Itulah gambar-gambar yang bersifat distraksi, yang mengganggu jemaat untuk berpikir. Memang tidak sadar, tetapi sering kadang-kadang, ya itu bukan maksud saya Pak, tapi jemaat harus juga punya opini melihat gambar-gambar yang itu. Hindari gambar-gambar yang bersifat distraksi, yang mengganggu, bahkan juga mungkin seronok ke arah yang tidak baik, alias porno. Gambar distraksi. Mungkin gambar ini cukup baik, tetapi mungkin bagi orang-orang yang lain, ini gambar yang cukup distraksi. Saran saya, pilihlah gambar dengan adanya unsur emosi dari sebuah gambar yang ada. Karena gambar mewakili pesan yang akan kita sajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di slide saya tulis bahwa gambar itu bernilai 1000 kata. Sebagai gambaran dari visual. Itu saran saya, oleh sebab itu pilihlah gambar yang benar-benar punya makna, bahkan kalau bisa gambar itu bercerita tentang apa yang ingin Anda katakan, apa yang ingin Anda jelaskan. Jadi dengan gambar itu Anda bisa mengembangkan ide pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Pilih gambar yang benar-benar mempunyai nilai. Pilih gambar yang benar-benar punya seni. Pilih gambar yang benar-benar punya makna ketika disampaikannya. Font, jenis font. Apa yang perlu kita hindari? Memilih jenis font tanpa memberi jiwa pada sebuah kalimat. Maksudnya, dan apa yang perlu Anda lakukan? Tentu sebaliknya, pilihlah huruf yang memberi jiwa pada kalimat Anda. Maksudnya begini. Coba Anda perhatikan slide berikut ini. Kemudian Anda mulai perhatikan saran saya. Pilihlah Anda dapat mengekspresikan nilai seni, nilai jiwa yang ada di dalam font dengan Anda menambah font-font yang begitu sangat menarik. Anda bisa mendownloadnya secara free juga, dan sudah banyak website yang menyediakannya. Saran saya tentang font ini, satu slide cukup menggunakan 2-3 jenis font, huruf, dan ukuran yang berbeda. Anda bisa perhatikan kata lebih menarik, ada ruang untuk mata untuk membacanya, daripada Anda menggunakan tulisan seperti ini. Ada pesan yang ingin diberikan, ada jiwa yang ingin diungkapkan. Lanjutnya adalah pemilihan warna.
Apa yang perlu kita hindari? Menampilkan beraneka warna pada sebuah slide. Gunakan dalam satu slide 2 sampai 3 warna yang dominan. Itu cukup. Sederhana, ya, tidak usah menonjol. Karena kalau slide-nya seperti ini, warnanya seperti ini, acur, saudara. Ya, kurang nyaman, apalagi secara teknis peralatan. Kalau itu menggunakan eh, yang kecil, resolusi proyektor yang kecil, waduh, hancur. Nah, bila warna dari sebuah gambar, saran saya ambil warna yang ada di gambar itu, jadi gambar menjadi fokus utamanya, kemudian akan ditampilkan. Beginilah, kalau Anda menggunakan download Adobe Color, di situ ada warna coklat, nah Anda bisa menggunakannya, maka akan hasilnya seperti ini. Warnanya mengikuti dari gambar, jadi senada, harmonis yang ada. Nah, bagaimana tentang desainannya, saudara? Tidak memberi ruang kosong pada mata sehingga slide itu penuh dengan gambar dan tulisan. Lakukan, pilih, dan letakkan gambar itu senyaman mungkin. Ada ruang kosong yang tanda kutip boros begitu, tetapi itu lebih baik. Gunakan hukum 80-20. Ya, ini. Kalau Anda lihat gambar ini kacau balau. 80-nya itu gambar, 20-nya susunannya. Tetapi kita lihat gambar ini sangat mengganggu. Tidak ada konsentrasi mata untuk menangkap pesan. Kemudian tidak ada ruang untuk mata itu istirahat. Tidak ada ruang mata itu untuk menikmati tulisannya. Meskipun sudah dikasih background untuk transparan. Bagaimana dengan ini? Ada ruang kosong, ada warna yang dominan, ada warna yang lebih ditonjolkan. Apa yang ditonjolkan adalah usia remajanya. Penekanannya ada di warna, kemudian dia meliputi bagian yang ada. Oke. 20 adalah gambar, 80-nya adalah ruang di tulisannya. 20 gambar, 80 tulisan. Usahakan tulisan yang besar atau sebaliknya. Nah, ini ya. Itu Anda bisa atur warnanya supaya bisa mengikuti dengan enak. 20 tulisan, 80 gambar. Bagaimana dengan animasi? Nah, ini juga pengaruh. Animasi punya peran. Animasi itu membuat sesuatu yang hidup. Animasi membuat sesuatu yang enak untuk dikerjakan. Tentu salah satu faktor peringkat keberapa tadi bahwa efek yang berlebihan itu menyebalkan. Berilah efek seminim mungkin, tetapi dia berkelas. Nah, ini yang berlebihan. Oke, nyaman untuk mata. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pembuatan klip kita ada beberapa saran yang saya ingin perlu diperhatikan. Ini secara teologis. Kalau tadi kita bicara soal grafis, ini secara teologis. Yang pertama, mulailah dari sebuah kerangka khotbah yang jelas dan sistematis. Saya ulangi, presentasi yang baik adalah presentasi yang disusun dari sebuah kerangka khotbah yang jelas dan sistematis. Menulis kerangka khotbah, membacanya berulang kali, mencetaknya sebagai handout, menandai bagaimana yang akan disampaikan kepada jemaat. Presentasi yang baik pasti dimulai dari sebuah kerangka khotbah yang baik. Saran saya. Jadi, presentasi yang baik
tidak, maksud saya adalah tidak ada sebuah presentasi yang baik kalau tidak dimulai dari pembuatan kerangka khotbah. Saran kedua, bagi Anda yang mengalami kelemahan di dalam teknologi secara teknis, buat sebuah tim. Kalau Anda orang yang hamba Tuhan yang mungkin usianya sudah mencapai 50-an, sudah ketinggalan zaman di dalam memahami dunia teknologi, buatlah sebuah tim. Karena dari timlah itulah akan menghasilkan penggembalaan dan juga menghasilkan sebuah hasil yang baik. Tim, buat tim. Yang ketiga, uji coba slide Anda. Baik dari sisi warna, dari sisi mata, dari sisi gambar, dari sisi audiens. Bagaimana kalau audiens ada di bagian bangku paling depan? Apakah warnanya mencolok, menyilaukan, ataukah sebaliknya? Kalau audiens atau jemaat ada di bagian paling belakang, apakah bisa melihat dengan baik? Perlu uji coba. 3 saran saya yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan slide klik ini. Apapun software yang Anda gunakan, apapun aplikasi yang akan Anda gunakan faktor-faktor yang tadi yang sudah saya jelaskan, baik itu di dalam animasi, pemilihan font, ukuran penggunaan kata-kata, cahaya, warna, semuanya. Ini perlu kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para rekan-rekan hamba Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita. Minta tolong orang-orang yang memang expert di dalamnya. Dengan bantuan bahwa aku membutuhkan sebagai bagian tubuh Kristus yang ada. Itu sangat akan efektif. Asal sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, buatlah struktur khotbahmu. Buatlah struktur khotbahku. Buatlah struktur khotbah yang baik, yang jelas, yang sistematika. Lalu diskusikan, jangan kita malu. Karena disitulah kita semua berfokus untuk jemaat mengalami transformasi iman. Di dalam video yang akan datang, saya akan membahas tentang bagaimana tentang menyusun video klip yang ada. Terima kasih untuk setiap perhatian dari teman-teman yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengefektifkan pelayanan khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati.